Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ibu. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Syakibul Masda, Bu. Oh iya, saya bidan desa Timangreja. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada, Bu. Itu kan istri saya kan habis melahirkan, Bu. Terus saya bingung kalau tentang ASI eksklusif itu kayak gimana, Bu? Iya, sebelumnya Bapak tahu ASI eksklusif? Belum tahu, Bu. Baru pernah dengar? Iya, soalnya baru ini anak pertama sih, Bu. Oh, Jadi iya. baru pernah ngalamin. Iya. Ini saya jelaskan ya, Pak, bahwa ASI eksklusif itu pemberian ASI tanpa makanan tambahan ya. Iya, Bu. Iya, hanya ASI saja, Pak. Kalau misalkan anak Bapak itu imunisasi, diberikan obat biasanya untuk mencegah panasnya itu paracetamol, ya, Pak. Itu harus minumnya obat saja, Pak. Tidak boleh berbarengan dengan air putih, ya. Terus untuk manfaat ASI eksklusif itu banyak sekali, Pak. Kayak misalkan untuk pencegahan perdarahan pada ibu nifas, ya. Terus bisa juga untuk KB alami. Jadi nanti istri Bapak itu tidak usah KB, ya. Sudah KB alami dengan ASI eksklusif, ya. Terus hemat juga, Pak. Jenengan nggak usah beli susu formula, ya. Jadi jenengan bisa menghemat uangnya, bisa buat keperluan yang lain. Kayak gitu kira-kira, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaan? Situasi eksklusif diberikan pada umur berapa? Oh iya, ASI eksklusif itu diberikan pada umur 0 sampai 6 bulan. Jadi umur 0 sampai 6 bulan itu nggak boleh makan apa-apa selain Iya. itu ASI eksklusif. Ya, tidak boleh ada makanan tambahan, hanya ASI yang diberikan. Berarti terus kalau habis 6 bulan apa udah bisa boleh makan apa belum, Bu? Boleh. Kalau misalkan umurnya itu sudah lebih dari 6 bulan, itu diberikan MPASI. Kalau misalkan Bapak mau buat sendiri MPASI-nya, Bapak itu bisa melihat di buku KIA. Biasanya ibu hamil itu mendapatkan buku KIA, Pak. Ini bukunya seperti ini, Pak. Nah, untuk buku KIA itu untuk kesehatan ibu dan anak, ya. Di sini itu lengkap, Pak. Banyak sekali ini manfaatnya buku KIA, ya. Di sini banyak materi, kayak misalkan Bapak itu mau membuat MPASI, juga di sini ada caranya, Pak. Kayak misalkan Bapak itu mau buat ngetim, ya, timnas ya, Pak. Di sini ada semua, Pak. Nanti dengan bisa baca-baca aja nih. Kalau misalkan saya menjelaskan satu persatu, barangkali Bapak itu lupa, ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak itu mau membuat MPASI, Bapak bisa melihat di buku KIA, ya. Jelas ya, Pak, ya? Jelas, Bu. Iya, nanti dengan setelah pulang dari sini, jenengan langsung pinjem buku di istrinya jenengan, ya, buku KIA yang warna pink, dengan buka halaman 40, Pak. Oke. Di sini ada cara membuat MPASI, ya. Lebih baik itu buat sendiri, Pak. Jadi higienis, ya. Bisa dijaga kebersihannya. Kalau misalkan jenengan beli di luar itu belum tentu bersih, ya. Jadi memang benar harus buat sendiri. Begitu ya, Pak, ya. Berarti saya tinggal mencontoh ini, Bu. Kan udah ada resepnya. Terus kalau mau saya buat ya tinggal ngikutin ini. Terus apakah ini setiap umur bayi sudah ada di sini? Misalkan bayi 6 sampai 8 bulan, ya, di sini juga ada, ya. Terus umur bayi 9 bulan sampai 11 bulan juga ada, sampai 2 tahun ada, Pak, di sini. Ya, nggak usah khawatir, maksudnya nggak usah berpikir sendiri caranya gimana sih. Di sini sudah ada semua.
ya, paham ya Pak ya? Itu. Lagi Pak, ada pertanyaan lagi? Aduh Bu, satu lagi itu kalau saya mau isi Bu mengganti yang rupanya di tali pusar, gimana Bu caranya? Oh iya, biasanya kalau misalkan mau mengganti tali pusat itu pakainya kasa steril ya Pak. Sekarang tidak boleh pakai betadine, tapi harus pakai kasa steril. Biasanya perawatan tali pusat itu jenengan sebelum merawat jenengan harus cuci tangan dulu Pak. Jadi tangan jenengan dalam keadaan bersih, dan bayi setelah habis mandi harus selalu diganti kasanya ya. Caranya dengan kasa steril ya. Berarti bayi mandi itu pagi sama sore ya. Kalau misalkan habis mandi terus langsung diganti, dengan sebelum mengganti kasan dengan harus cuci tangan dulu ya. Jadi itu kasanya kan harus steril Bu. Terus cara mendapatkan kasa steril gimana Bu belinya? Kalau sekarang? Kalau misalkan biasanya kalau orang melahirkan itu sebelum pulang itu sudah diberikan kasa steril sama bidannya. Iya. Di rumah sakit apa di puskesmas melahirkannya Pak? Di rumah sakit Bu. Di rumah sakit biasanya itu sudah mendapatkan kasa steril Pak. Berarti nanti kalau saya bingung saya bisa tanya ke Ibu lagi buat pergantian tali pusarnya. Saya buka praktek nih dari jam 4 sampai jam 9. Kalau misalkan Bapak mau konsultasi, monggo silakan. Barangkali Bapak tadi pertanyaan yang kayak misalkan ASI eksklusif, MPASI, terus perawatan tali pusat, Bapak itu belum jelas, bisa kesini lagi, boleh monggo. Iya, paling terus nanti kalau saya ada yang bingung di buku ini bisa tanya ke Ibu ya Bu. Boleh, bisa. Biasanya nanti jenengan juga harus mengajari ibunya, karena ibunya kan nggak bisa kesini nih, karena mungkin masih sakit jahitannya. Jadi jenengan setelah pulang dari sini nanti ibunya diajarin bahwa yang namanya ASI eksklusif itu seperti ini ya. Berarti pemberiannya itu selama 6 bulan tanpa makanan tambahan, hanya ASI saja. Oke. Terus kayak misalkan perawatan tali pusat itu ibunya itu harus dalam keadaan bersih tangannya ya. Cuci tangan dulu baru bisa perawatan. Dan bayinya juga itu harus mandi dulu, jangan sebelum mandi dirawat, tapi harus mandi dulu baru bisa perawatan. Begitu ya. Mandi bayi itu 1 hari 2 kali ya, pagi sama sore. Terus kayak misalkan tadi dengan juga ada pertanyaan MPASI ya. Nanti dijelaskan juga bahwa di buku KIA itu ada cara membuat MPASI dari mulai umur 6 bulan sampai 2 tahun. Di sini ada semua, jadi nggak usah beli ya. Kalau misalkan beli barangkali nggak bersih ya. Kalau misalkan jenengan buat sendiri itu biasanya bersih ya. Higienis Pak ya. Paham ya Pak ya? Terus itu satu lagi, kalau kan istri saya sering mau kalau pagi itu mau menjemur bayinya, boleh nggak sih Bu? Oh iya, itu sangat bagus sekali Pak, karena bayi itu biar mendapatkan vitamin D. Vitamin D itu dari cahaya ya Pak, cahaya matahari. Biasanya itu dijemur pada jam 7 ya, biar si bayi itu tidak kuning biasanya itu Pak. Biasanya kalau misalkan
tidak dijemur barangkali bayi itu kuning. Kuning itu bahaya gitu kan. Makanya dianjurkan bayi baru lahir itu setiap jam 7 harus dijemur, ya. Tujuannya seperti itu, Pak. Berapa lama Bu jemurnya? Ya kalau misalkan mataharinya sudah panas, diangkat saja. Ya udah Bu, udah selesai. Mungkin kalau misalkan dengan nanti masih bingung, kalau kesini lagi nih ya. Ibu, ini buka setiap hari kan Bu? Iya, buka setiap hari dari jam 4 sampai jam 9. Ya Bu. Oh iya. Makasih ya Bu. Berarti sudah selesai ya Pak ya pertanyaannya. Ibu. Ya, monggo silakan. Tapi jangan lupa disampaikan sama ibu ya. Ibu. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.